Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Grace Punggung Shalomir Tanpu Bolon dengan NIM 33372300009 dari Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari tugas proyek pada mata kuliah Grafika Visual Komputer, yaitu Unity 2D. Baik, di sini saya akan memperlihatkan terkait dari proyek tugas GKV Unity Hub saya ini. Di sini saya seperti membuat animasi game yang dimana nanti saat berpindah posisi seperti ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, posisi objek ini juga berubah. Nah, sebelumnya kita masuk ke kodenya terlebih dahulu atau scriptnya. Di sini saya memakai dua script. Yang pertama itu adalah dari player move. Nah, player move ini adalah icon utamanya. Jadi seperti pemain utamanya yang akan nanti bisa bergerak ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri eh, dengan menggunakan tombol keyboard dari WASD ataupun dari tanda panah. Nah, untuk yang pertama ini ada using system.collection, ada using system.collection.generic, ada using Unity Engine. Kemudian di sini ada public class player move, titik dua mono behavior. Nah, kemudian ada public close speed 10F. Nah, ini tuh untuk mengatur kecepatan dari pemain itu. Jadi di sini kecepatan gerak pemainnya disetting di angka 10. Kemudian di sini ada public rigid body 2D RB. Itu untuk mengatur dari fisika objek yang ada di Unity-nya nanti. Kemudian di sini ada void update. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk mengambil input horizontal dan vertikal, yaitu yang pertama ada float gerakan X sama dengan input dot get axis row atau dalam kurung horizontal dengan tanda A keyboard A atau D atau panah kiri ke kanan. Nah, di sini tuh dalam kode ini tuh bernilai min satu itu untuk kiri, kemudian 0 itu untuk diam, dan 1 itu untuk ke kanan. Kemudian ada float gerakannya sama dengan input get axis row dalam kurung vertikal atau apa keyboard W atau S atau panah atas bawah. Di sini juga sama untuk nilainya itu min satu untuk ke bawah, 0 untuk diam, dan 1 untuk ke atas. Kemudian di sini ada menerapkan kecepatan rigid body. Jadi itu berfungsi untuk menggerakkan dari pemain itu dengan menggunakan RB dan velocity sama dengan new vector 2 dalam kurung gerakan X dikali speed, gerakannya dikali speed. Nah, kemudian di sini ada rotasi berdasarkan arah input atau dalam kurung WASD. Nah, uh, ini adalah if gerakan X kurang dari 0 atau sama dengan ke kiri. Jadi arahannya itu ke kiri. Dengan kodenya dari transform.rotation sama dengan quaternion.euler atau 0F, 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 90F. Nah, maksud dari 90F ini adalah di mana ketika kita menggunakan tanda A atau tanda panah ke kiri, maka 90 derajat itu akan berputar menghadap ke kiri dari game objeknya tersebut. Kemudian di sini ada else if dalam kurung gerakan X lebih dari 0 itu bergerakkan ke kanan. Nah, di sini dengan kode transform.rotation sama dengan quaternion.euler 0F, 0F, min 90F. Sama seperti sebelumnya dari kiri. Nah, ketika kita menekan tombol huruf D pada keyboard ataupun tanda panah ke arah kanan, maka si game objek ini akan berputar minus 90 derajat ke arah kanan. Kemudian di sini ada else if dalam kurung gerakan dia lebih besar dari 0 atau ke atas. Nah, jadi di sini menggunakan kode transform rotation sama dengan quaternion rectangular 0F, 0F, 0F. Nah, menandakan bahwa jika kita mengklik icon huruf W pada keyboard atau tanda panah ke atas dengan kode seperti ini, maka game objek nanti akan mengarah ke atas. Kemudian di sini ada else if gerakan Y kurang dari 0 atau ke bawah. Jadi untuk bergerak ke bawah dengan kode transform.rotation sama dengan quaternion.euler dengan 0F, 0F, 180F. Nah, jadi di sini tuh dengan mengklik icon huruf S pada keyboard ataupun tanda panah ke arah bawah, maka dari game objek ini akan berputar 180 derajat ke arah bawah. Seperti itu untuk script dari player move atau game objeknya. Kemudian di sini ada game manager. Nah, game manager ini nanti akan tampil di iconnya pada saat kita coba play nanti di layarnya itu akan muncul tanda icon button play dan si game objeknya ini akan hilang untuk sementara.
Nah, untuk scriptnya itu sama seperti sebelumnya, using system.collection, kemudian using system.collection.generic, kemudian ada using Unity Engine. Nah, di sini ada public class game manager, dan titik dua mode behavior. Yang pertama itu ada public game object player. Nah, di sini tuh untuk berfungsi sebagai referensi ke objek pemain di scene. Jadi em, pada saat apa namanya pada saat ketika dia sudah di play tanda button play ini, maka scene-nya akan beralih ke si pemainnya. Ini ada public game object start button. Nah, di sini adalah referensi ke tombol start yang ada di UI. Nanti pas ketika kita pencet tanda play di game itu akan muncul seperti button, tapi bertuliskan play seperti itu. Kemudian di sini ada private void start. Dan ada player.setActive false. Nah, di sini adalah saat game dimulai, dengan artian kita belum memencet button play, maka si pemainnya itu disembunyikan terlebih dahulu atau tidak aktif. Jadi gambar dari si game objek ini belum muncul. Nah, kemudian ketika di sini ada public void start game, terus di sini ada player.setActive true dan start button.setActive false. Nah, yang untuk true ini adalah ketika kita sudah klik button play, maka tandanya kita sudah mengaktifkan pemain untuk muncul dan kita sudah bisa menggerakkan dengan icon keyboard WASD atau tanda panah kanan kiri atas bawah. Nah, untuk yang start button yang false ini untuk menyembunyikan tombol start supaya tidak bisa diklik lagi seperti itu. Jadi kita bisa mulai ke gamenya. Nah, seperti ini tampilannya. Di bagian aset ini ada scene, kemudian ada setting, ada text mesh, ada background, ada game manager, ada player move, ada universal, dan ada di sini audio. Jadi di project ini saya menambahkan audio sebagai backgroundnya. Kemudian untuk dua skripta di tempatnya ada di sini, player move dan game manager. Untuk background saya masukkan ke dalam aset ini dan text mesh ini untuk yang tadi dari buttonnya. Nah, di sini untuk hierarkinya itu saya membuat juga pembatas atas, bawah, kanan, kiri. Yang dimana nanti ketika dari si pemain ini, objek ini, ketika kita mengarahkan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, tidak melewati jalur. Jadi berhenti, stop seperti itu. Jadi tidak keluar dari frame ini. Kemudian di sini ada yang game object. Di sini saya memakai beberapa shape untuk bisa membentuk game object tersebut. Kemudian ini untuk musik playernya atau audionya. Di sini settingannya. Kemudian untuk ini game manager tadi yang script. Kemudian wall 1 sampai wall 11 ini itu sama seperti pembatas atas, bawah, kanan, kiri. Jadi ada beberapa bagian yang saya bikin wallnya. Seperti contoh ini wall 1 ada di sini tandanya. Kita bisa zoom. Nah, untuk wall 2 seperti ini. Jadi ketika nanti game objeknya di play, nah game objek ini di play, nih seperti yang ada di sini nanti dia tidak akan bisa keluar atau misalkan yang tadi di sini wall 1 dan wall 2 berarti si game objek ini tuh tidak bisa masuk ke sini karena kita juga sudah membuat pembatas di area samping sini. Tetapi di bagian sekitar sini tidak saya kasih pembatas supaya terlihat perbedaannya. Jadi kita bisa play terlebih dahulu. I see it in your eyes. You wanna have this, don't you realize? Infatuated with a little taste. You're perfect, something you can't escape. I wanna see it, wanna feel your mouth. I wanna touch it. I never have enough. I love you. You're my little tears. Kita mulai lagi. Jadi karena tadi sudah tampil dari play audionya. Nah, ini bisa dilihat bahwa fokus utamanya ini adalah dia ke atas terlebih dahulu. Coba untuk ke kanan di sini. Nah, ini akan berputar posisinya. Kita ke kiri dia kembali lagi. Nah, ini kita ke arah atas tidak bisa, ke arah bawah juga tidak bisa karena sudah ada pembatasnya. Tapi kita jika ke arah sini, nah ini bisa dengan bebas mouse. Tidak bisa menerobos ke arah sini. Baik, sekian presentasi tugas Unity Hub pada mata kuliah GKV dari saya, Grace Gonggong Syarlemita Tempu Bolon. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.